webinar yang kalian ikuti kali ini. Bukti screenshotnya silahkan disimpan atau boleh juga di-share ke IG-nya RCK ya. Serta yang salah kamar webinar, harap untuk segera meninggalkan Zoom Meeting ID ini dengan mengklik tombol N, kemudian klik Leave Meeting. Webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 40 menit ke depan, untuk saat sesinya maksimal 500 peserta. Untuk kolom webinar hanya akan terbuka di jam yang ada webinarnya saja, maka pastikan rekan-rekan membuka aplikasi sekolahmu di web maupun di handphonenya dan pastikan centang hijau ya. Oke, sudah jelas ya. Yang belum absen, yang baru join silahkan boleh langsung absen di kolom chatnya. Dituliskan nama, nomor telepon, kemudian nama program yang diambil. Dan juga alamat email. Oke, sudah jelas ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya dengan Miss Suci, senior trainer dari RCK. Saya ucapkan selamat datang kembali nih yang baru saja bergabung, langsung isi absen ya. Untuk webinar kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai keseluruhan teknik yang sudah RCK sediakan untuk rekan-rekan. Dan nanti akan kita coba sambungkan nih dengan contoh-contoh yang ada di dalam kehidupan nyata kita. Gitu ya, karena kalau untuk teorinya saya yakin rekan-rekan sudah baca, sudah tahu dan sudah paham juga gitu ya. Kalau kita bahas teori lagi, wah kayaknya jenuh ya. Bener nggak? Kita coba gimana sih? Karena selama ini kita belajar, kebanyakan kita sudah banyak terima teori. Betul ya? Tapi kita bingung gimana cara mengaplikasikannya di dunia nyata. Teorinya udah banyak nih, udah dapat banyak, baca dari berbagai sumber gitu ya. Informasi yang didapatkan dari berbagai sumber, apalagi sekarang zamannya internet ya. Udah gampang banget akses informasi. Tapi kadang kita sendiri bingung gitu, gimana ya cara mengaplikasikannya di dunia nyata gitu ya. Nah, ini kita akan coba nih mengambil contoh-contoh gitu ya yang mungkin sudah pernah dialami oleh rekan-rekan. Nanti bisa sharing juga. Saya mungkin nanti akan open mic ya untuk beberapa orang yang saya open nanti, saya minta untuk bisa sharing gitu ya, sharing pengalamannya nih mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknik-teknik yang sudah kita sediakan ini. Nah, untuk gambaran atau contoh-contoh ini juga nanti akan menjadi pelajaran gitu ya untuk kita yang mungkin belum pernah mengalaminya. Nah, untuk keseluruhan tekniknya untuk saat ini yang menjadi trending banget nih di RCK ini banyak yang ambil teknik wawancara kerja. Mungkin susah-susah gampang, kenapa ya kok abis wawancara kok nggak pernah keterima nih, gagal terus. Nah gitu ya mungkin ya, apa sih salahnya, salahnya di mana mungkin gitu ya. Nah tapi sebelum ke situ, intinya adalah dari keseluruhan teknik yang RCK sediakan adalah mengenai komunikasi. The way you communicate with others gitu ya, gimana nih caranya kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan situasi yang ada di sekeliling kita. Misalnya nih, kalau misalnya rekan-rekan mau presentasi, ada yang mungkin pernah menjadi bekerjanya sebagai resepsionis atau mungkin marketing atau mungkin pernah juga kerjanya sebagai customer service gitu ya yang berhubungan langsung dengan customer. Mau tidak mau harus bisa berkomunikasi dengan baik. Apalagi yang bekerjanya di call center misalnya itu malah nggak ngelihat ya, cuma dengar suara aja. Nah, ini juga amat sangat penting komunikasi ini. Jangan sampai orang lain yang mendengarkan kita gitu ya, menjadi salah paham dengan apa yang kita sampaikan. Mungkin kesalahannya gitu kan bisa jadi pada saat kita menjelaskan kurang baik atau memang penerimanya gitu ya yang ada miss gitu ya yang begitu kita mendengar informasinya mungkin mereka agak bingung nih, ini ngomong apa ya? Oh, mungkin kita maksudnya A, dia malah menyimpulkan B misalnya. Nah, hal-hal yang seperti ini akhirnya yang menimbulkan tadi miscommunication. Misalnya nih Mbak Vela Siska nih kerja udah pernah kerja misalnya. Terus kan ada tim ya di dalam satu pekerjaan kan ada timnya misalnya. Nah, ternyata Mbak Vela diminta nih untuk bisa memimpin morning briefing misalnya sebelum memulai kegiatan bekerja pada hari itu. Kalau Mbak Vela misalnya mampu mengkomunikasikan dengan baik, otomatis kan informasinya nyampai dan bisa diterima oleh seluruh anggota timnya, betul ya? Tapi ketika misalnya Mbak Velanya kurang baik nih menyampaikannya gitu ya, otomatis nanti mereka pun salah tanggap, ya enggak? Misalnya, oke nih rekan-rekan hari ini tugas kita adalah misalnya penyelesaian A, B, C, D.
Nah, ternyata ada salah satu yang mungkin kurang paham nih dengan cara Mbak Vela menjelaskan misalnya. Akhirnya mereka menyimpulkan hal yang lain. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita hindari karena di dunia kerja komunikasi itu menjadi amat sangat penting. Apalagi komunikasi kita terhadap atasan gitu ya. Kalau ke atasan kan harus bagus ya komunikasinya, betul nggak? Kalau nggak bagus wah bahaya ya kan. Nanti kita bisa dianggap misalnya wah ini kurang cakap nih dalam berbicara, wah dia kayaknya nggak mampu nih, wah kayaknya dia nggak bisa ini, wah kayak lah segala macam gitu ya. Jadi banyak persepsi yang akhirnya nanti menjatuhkan kita sendiri gitu ya karena kita tidak mampu berkomunikasi dengan baik gitu ya. Nah, untuk, komunikasi yang kita gunakan ketika nanti seperti saya, bilang di awal tadi ya, ada beberapa mungkin pekerjaan atau posisi atau job yang mengharuskan kita bertemu langsung dengan customer. Seperti tadi ya resepsionis, misalnya ini kita juga dituntut untuk bisa berkomunikasi, dituntut untuk bisa melakukan presentasi, dituntut untuk bisa berbicara dengan baik, apalagi ketika nanti kita jualan gitu ya, menjelaskan sebuah produk dari perusahaan tersebut supaya akhirnya nanti si customer tersebut bisa membeli mungkin atau join gitu ya. Kayak misalnya kita ambil contoh customer service. Customer service nih datang nih nasabah baru ya kan, dijelaskan tuh ya kan, dijelaskan nih ini loh kami dari misalnya perbankan apa misalnya gitu ya, dari perbankan nih ada satu produk tabungan nih yang unggul banget misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya si customer service-nya mampu menjelaskan dengan baik, otomatis kan tertarik ya, si nasabah nih pasti tertarik gitu kan, oh iya nih kayaknya tabungannya bermanfaat nih misalnya. Tapi ketika si customer service menjelaskannya textbook, misalnya ngelihat ngelihat terus ke layar monitornya, ke layar komputernya, cuma menjelaskan dari situ aja, nggak ada diimprovisasi misalnya gitu ya, otomatis gitu ya, walaupun si nasabah ini awalnya tertarik, tapi dengan cara menjelaskannya kurang oke, misalnya dan kurang meyakinkan gitu ya, otomatis kan dia nanti batal untuk mengambil tabungan itu, ya enggak? Atau enggak gini, sering lihat SPG enggak? Sering ya? Mungkin di pasar atau di swalayan atau yang lain sebagainya. Ayo Mbak, ini lagi ada promosi dan segala macam. Kalau mereka mampu meyakinkan kita, kita tertarik nggak? Tertarik ya? Mau coba gitu. Walaupun itu kayaknya produknya nggak penting-penting banget misalnya gitu ya. Tapi karena dia menjelaskannya dengan penuh antusiasme yang tinggi gitu ya, kemudian menarik sekali nih cara-cara dia menjelaskan produknya, otomatis kita kan tertarik ya. Walaupun saya bilang tadi, misalnya produknya nggak penting-penting amat atau kita mungkin udah punya di rumah misalnya. Tapi karena dia menjelaskannya dengan baik, kemudian dia antusias gitu ya, cara berbicaranya juga bagus. Ini kita juga secara tidak langsung nanti akan tertarik gitu ya. Apa sih produknya? Apa coba lihat. Oh, yang itu. Sebenarnya udah ada sih, tapi nggak apa-apa deh dibeli aja misalnya. Kadang gitu ya, apalagi ibu-ibu ya. Nggak bisa lihat produk nganggur sedikit ya kan. Bagus sedikit tuh kayaknya pengen beli nih, ya kan. Nah, kemudian kalau misalnya kita nih mungkin yang rekan-rekan tahu ketika presentasi, yang kita tahu kan mungkin presentasi itu semacam seminar gitu ya. Nah, ini kan perlu persiapan nggak? Perlu. Segala sesuatunya perlu persiapan ya, apalagi kalau kita mau mempresentasikan sesuatu di depan orang, apalagi di depan klien. Apalagi kalau kita bekerjanya di dunia marketing, yang setiap hari mungkin ketemu klien yang berbeda-beda gitu ya. Kita harus bisa pertama tadi komunikasi, berbicara yang baik. Karena berbicara ini keterampilan, jadi harus dilatih. Ya nggak? Coba sekarang introspeksi dulu nih. Kira-kira saya udah pandai belum ya ngomong kalau di depan orang, apalagi orang baru misalnya. Karena apa? Karena ini nanti berkaitan nih. Ketika kita diwawancara, segala teknik ini, teknik berbicara dan juga teknik presentasi nanti akan diuji cobakan nih pada saat kita wawancara kerja. Gitu ya, termasuk untuk teknik memasarkan kemampuan diri juga nih. Nah, untuk teknik memasarkan kemampuan diri juga sama. Pertama sekali kita harus tahu dulu siapa diri kita. Apa yang menjadi nilai jual dari diri kita. Bedanya gini, kalau teknik memasarkan diri ketika kita wawancara, kita hanya membicarakan kemampuan yang kita miliki apa, keahlian yang kita miliki apa, kemudian keunggulan gitu ya, semacam mungkin ada punya prestasi silakan, nanti bisa dibicarakan ya. Tapi ketika udah masuk nih, udah kerja gitu ya, udah betul-betul sudah kerja, memasarkan dirinya ini kita tinggal praktekkan nih apa yang sudah kita bicarakan pada saat wawancara tadi.
gitu. Misalnya nih, Mbak Ai Sopiah nih waktu wawancara kerja bilang bahwa saya mampu mengoperasikan komputer misalnya. Nah, pada saat sudah kerjanya, buktikan bahwa memang Mbak Ai Sopiah ini bisa menggunakan komputer atau mengoperasikan komputer gitu ya. Atau nih, misalnya Mas Ahmad Ervan nih waktu wawancara bilang saya mampu mengoperasikan sebuah mesin pencetak uang misalnya gitu ya. Nah, nanti pada saat kerja silakan. Ini juga tinggal kita lakukan gitu ya. Itu bedanya ketika kita mau memasarkan diri karena memasarkan diri kan amat sangat penting betul nggak? Di dunia kerja maupun di dunia kita sehari-hari. Berkaitan dengan personal branding. Artinya kalau kita mau memasarkan diri, kenapa sih orang lain tahu kita? Karena apa? Karena kita unik, benar ya? Karena kita berbeda dengan orang lain. Setiap orang punya karakternya masing-masing. Karakter ini kita tunjukkan, gitu ya. Attitude kita, sikap kita berbicara, gitu ya, cara menyikapi masalah. Ini yang nanti akan kita tunjukkan yang akhirnya nanti menjadi nilai jual. Kok orang lain tahu sih, misalnya ini Mas Deden, ini Mas Mukhtar. Kok tahu? Oh iya tentu tahu. Kenapa? Karena masing-masing punya karakter yang berbeda. Betul nggak? Oh, kalau Mas Mukhtar itu orangnya misalnya tinggi, kemudian dia tuh orangnya pendiam misalnya. Oh, kalau Mas Deden itu orangnya tinggi tapi dia agak bawel nih misalnya. Kenapa orang lain bisa menyimpulkan itu? Karena Mas Deden ataupun Mas Mukhtar ini menunjukkan gitu ya. Coba ingat-ingat nih, nggak usah jauh-jauh dulu di keluarga kita. Punya adik atau kakak mungkin, ya kan? Coba dilihat karakternya sama nggak? Beda kan? Nah, karakter berbeda ini kenapa bisa kita tahu mereka berbeda? Karena mereka menunjukkan. Betul ya? Misalnya si A males, si B rajin. Kenapa kita bisa tahu mereka rajin atau malas? Karena mereka menunjukkan. Gitu. Nah, nanti di dunia kerja pun sama. Ini tugas kita. Tugas kita untuk menunjukkan nih kredibilitas apa yang kita miliki. Kemampuan apa yang kita miliki pada saat sudah terjun langsung di dunia kerjanya gitu ya. Itu bedanya nih, ya kan? Sampai sini jelas ya. Jadi apa bedanya kalau misalnya kita diminta tentang teknik memasarkan kemampuan diri ini ketika wawancara kita hanya menjelaskan saja, tapi ketika sudah masuk di dunia kerjanya kita tunjukkan. Apalagi kalau nanti misalnya si bos nih, si bos ngasih kerjaan gitu ya, ngasih kerjaan ke kita, itu silahkan dikerjakan sebaik-baiknya gitu ya supaya mereka melihat oh iya nih ternyata Mbak Luluk ini orangnya cekatan ya, kerjanya cepet ya, misalnya gitu. Deadline-nya padahal masih besok nih, tapi sekarang dia udah beresin semua kerjaannya misalnya. Nilai plus nggak buat kita? Oh iya, menunjukkan kita ini siapa, kita ini mempunyai kemampuan apa di bidang tersebut yang kita kuasai. Gitu ya. Jelas sampai sini ya. Nah, kemudian komunikasi juga nggak hanya melulu kita gunakan di dunia kerja ya, di dunia bisnis pun sama. Saya yakin nih, selama masa pandemi ini banyak yang belanja online ya. Ayo ngaku. Banyak yang belanja online. Kemudian mungkin karena sudah dirumahkan mungkin gitu ya, ada sebagian yang sudah dirumahkan kan ya. Beberapa perusahaan yang merumahkan karyawannya, kemudian putar otak nih, wah gimana ya caranya supaya tetap di rumah tapi tetap bisa mendapatkan penghasilan. Oh, mau jualan online deh misalnya. Apa yang bisa aku jual ya? Misalnya, wah sekarang lagi orang-orang lagi butuh masker nih, misalnya gitu ya. Mau bikin deh masker kain nih yang beda dari yang lain misalnya. Buat nih misalnya contoh pasarkan, diposting di media sosialnya gitu ya, di statusnya nih supaya orang lain melihat gitu ya. Nah, ini juga sama, kita belajar komunikasi juga, bagaimana cara kita menghadapi gitu ya atau kita menjual, mempromosikan produk yang ingin kita jual tersebut di media online. Karena sekarang ini memang lebih banyak gitu ya, lebih banyak aktivitas di dunia online ya kalau untuk jualan ya karena memang sedang pandemi, betul ya. Nah, jadi ini juga kesempatan nih buat kita yang mungkin ingin menghasilkan gitu ya. Ada yang mungkin sekarang kerjanya cuman setengah hari atau misalnya dalam 1 bulan ada WFH gitu ya mungkin ya di rumah kebanyakan di rumah misalnya yang datang ke kantornya cuma berapa hari aja dalam 1 minggu misalnya gitu ya atau mungkin yang betul-betul sudah tidak ada pekerjaan sama sekali ini nah silakan coba digali potensi yang kita miliki apa yang bisa kita kembangkan gitu ya yang akhirnya nanti bisa menghasilkan uang oh iya nih misalnya Mbak Hasnia nih jago banget bikin kue gimana ya kalau kita jualan aja jualan kue misalnya
gitu ya. Atau misalnya, iya nih kemarin tuh ngeliat temen ada yang posting baju-baju nih, kalau dijualin kayaknya lumayan deh untungnya misalnya. Boleh nggak? Oh, boleh banget, silahkan, ya kan? Nggak menutup kemungkinan loh, karena setiap orang kan udah punya masing-masing rezekinya ya. Jadi kita harus mencoba dulu kan, kita nggak tahu, ya nggak? Kita nggak tahu nih, kita nih bisa atau tidaknya gitu ya sebelum kita mencobanya, betul ya? Kalau misalnya menurut rekan-rekan nih, misalnya, "Duh kayaknya ini ada peluang nih," silahkan dicoba. Tapi balik lagi, harus tahu dulu produknya seperti apa yang akan kita pasarkan gitu ya. Persiapan sebelum melakukan promosi ini harus tahu dulu seluk-beluk dari si produk itu sendiri. Sama halnya dengan tadi memasarkan kemampuan diri, itu kita harus tahu dulu produknya siapa? Produknya diri kita, gitu ya. Di dunia kerja nih, di dunia kerja ketika kita mau memasarkan kemampuan diri kita harus tahu dulu produknya siapa, produknya apa. Produknya adalah diri kita, gitu ya. Nah, kita ini kemampuannya apa aja? Keahlian kita apa aja? Apa nih yang menjadi nilai jual? Gitu ya. Kayak misalnya contoh nih, misalnya mau jualan apa ya? Pak Didik nih mau jualan makanan misalnya. Pak Didik mau jualan makanan, makanan apa ya? eh Bakso aci misalnya gitu ya. Nah, ternyata Pak Didik udah tahu betul nih tentang si bakso aci ini. Kenapa? Karena Pak Didik yang buat sendiri, misalnya homemade semuanya. Tahu betul spesifikasinya seperti apa, mulai dari rasanya, bentuk dan segala macamnya. Termasuk sampai ke kemasan akhirnya gitu ya, yang untuk nanti dijual. Kalau kita sudah tahu betul bagaimana nih produk yang akan kita jual, enak ya nggak? Tinggal pasarin, promosiin, atau mungkin nanti kasih nih ke tetangga nih, Bu cobain dong, nanti saya rekam ya, nanti menurut Ibu testimoninya seperti apa nih, gitu ya, ada komentar kan Ibu misalnya gitu ya. Nah silakan, karena butuh ya, betul nggak? Kalau di dunia online ini memang membutuhkan testimoni, tapi yang real ya, jangan yang hoax gitu ya. Jadi ketika rekan-rekan mau menjual secara online, artinya mau membuka mungkin toko online, harus pastikan dulu testimoninya itu betul-betul real gitu ya. Karena kan sekarang udah banyak sekali nih penipuan-penipuan ya di dunia online ini. Jangan sampai gitu kan itu terjadi sama kita karena hilangnya konsumen ya dengan karena salah satu faktor tadi mereka nggak percaya lagi gitu ya dengan toko online kita. Jadi jangan sampai ini terjadi gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah mampu mengkomunikasikan nih, ini produknya enak loh, baksonya ini dibuat homemade tanpa bahan pengawet misalnya dan segala macam. Orang lain percaya nggak? Pasti percaya. Penasaran nggak? Pasti penasaran. Tapi yang harus diingat ketika kita nanti mau jualan online, promosinya harus konsisten, gitu ya. Jadi jangan mood-moodan, apa ya mood-moodan. Jadi sekarang posting besok enggak, sekarang posting besok enggak. Ya orang lain nggak akan tahu kita jualan apa, gitu ya. Mereka juga nanti akhirnya ragu-ragu, ini sebenarnya niat jualan atau enggak sih? Kok sekarang posting besok enggak, sekarang posting besok enggak, misalnya gitu ya. Jadi harus kita bangun dulu identitasnya dulu ya. Jadi harus bangun dulu nih komitmen kita nih, oke nih saya mau jualan. Berarti saya harus konsisten untuk posting dan juga promosi. Hari ini misalnya posting jam 9, berarti besok juga posting lagi jam 9, seterusnya jam 9 terus gitu ya secara konsisten. Coba dulu 1 minggu. Minimal kenalkan sama orang lain. Oh ini ternyata misalnya Mas Arwin ini lagi jualan topi nih misalnya. Karena diposting di media sosialnya misalnya ya kan. Kemudian udah 1 minggu jam 9, minggu kedua cobain 2 kali 1 hari. Misalnya jam 9 pagi sama jam 4 sore. Di jam orang-orang pegang handphone ya kan? Mungkin ada yang masih kerja nih di antara mulai jam 9 sampai terus misal sampai jam 4. Ah, jam berapa ya? Mungkin yang kedua jam 4 misalnya. Jam 4 nih udah mulai posting lagi. Gitu kan? Nanti mereka kan melihat, oh iya nih ternyata benar nih Mas Arwin jualan topi nih. Minggu ketiga posting lagi, tambah nih intensitasnya. Jadi 3 kali sehari misalnya. Jam 9, jam istirahat kan jam 12 ya rata-rata ya. Sambil makan siang gitu kan. Mereka kan kadang pegang handphone ya enggak. Kita biasanya sambil makan kalau yang lagi di dunia kerja mungkin gitu yang masih kerja sambil makan sambil pegang handphone, stalking-stalking ya kan, ngeliatin status ya kan. Nanti jam 12 posting juga. Oh, nah, orang lain nanti akan melihat gini, oh iya ternyata Arwin ini sekarang jualan topi loh. Ini dia udah sering nih postingnya nih gitu. Jadi orang lain tahu ya kan? Karena itu dia yang kadang orang lain susah menentukan gitu. Kadang meragukan tuh gini, ini sebenarnya jualan atau enggak sih? Gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi postingnya semau-mau gue gitu ya. Kadang posting, kadang enggak dan enggak konsisten waktunya. Kebanyakan itu akhirnya orang-orang mungkin merasa kayak gagal gitu ya dalam berjualan online ya karena
mereka sendiri tidak mempersiapkan itu semua gitu. Jadi yang pertama sekali ketika kita mau jualan online untuk menarik pelanggan gitu ya, komunikasinya harus bagus, cara berbicaranya atau pada saat nanti mereview, jangan salah loh, bikin video-video review itu susah loh, bener nggak? Ada yang udah pernah coba bikin video review, misalnya beli makanan apa, terus kita review nih, ya halo guys, ini enak banget loh, misalnya makanan ini, wah rasanya pedasnya mantep, atau segala macam, itu susah nggak? Susah loh. Ya Mbak Ayu ya. Mbak Ayu Ratih mungkin udah pernah coba review misalnya beli makanan ke temennya. Nanti Mbak Ayu nanti reviewin ya makanan aku nih. Oh ya siap siap siap. Tapi Mbak Ayu kayaknya aduh kayaknya susah banget nih nge-review makanan. Ya enggak? Susah kenapa? Karena kita butuh percaya diri. Bener ya? Butuh keberanian, butuh komunikasi yang bagus juga. Belum tentu loh orang orang lain ada, tapi nggak menutup kemungkinan ya, artinya gini, ada kadang orang yang cuma makan aja kita kayaknya aduh ngiler banget ngelihatnya gitu ya. Ada juga yang harus kita tambahkan kata-kata ini enak loh. Aduh rasanya pedas misalnya. Oh ini rasanya pedasnya pas dan segala macam. Itu agak susah juga loh kalau yang tidak terbiasa ya. Nah, sebenarnya itu juga bisa dijadikan sebagai ajang latihan untuk kita bisa berbicara dengan baik gitu ya. Bikin aja video review apa gitu, misalnya nih Mas Herna Kurnia habis beli baju koko misalnya. Dipakai nih bajunya, di-review. Wah, bajunya bagus banget nih, bahannya adem misalnya gitu ya. Cocok banget nih misalnya buat dipakai sholat atau ibadah dan segala macam gitu ya. Silakan tuh dicoba. Boleh nggak? Boleh banget. Untuk latihan gitu ya, latihan kita berbicara, latihan untuk melakukan presentasi tentang produk yang kita tahu ini, misalnya gitu ya. Direkam, nanti dicek kira-kira udah betul belum ya ngomongnya, cara ngomongnya udah baik belum ya, gitu. Nanti kalau misalnya, duh kayaknya masih kurang nih, dilatih lagi, cobain lagi, rekam lagi, masih jelek juga, lagi latihan lagi, terus aja gitu ya. Karena kalau bicara, bicara kan saya bilang tadi ya, bicara itu kan keterampilan, harus diasah, harus dilatih. Kalau enggak ya susah, kita nggak akan pernah tahu gitu kita bisanya sampai mana gitu ya. Nah, balik lagi ke dunia kerja tadi, sorry ke dunia penjualan online tadi ya. Jadi preparation itu penting, promosinya harus konsisten gitu ya, dan harus tahu betul produk yang kita jual ini apa. Apalagi kalau nanti bergeraknya dalam bidang jasa ya, bidang jasa kan nggak boleh nih sampai bikin pelanggannya kecewa karena dalam penjualan gitu ya atau misalnya mendapatkan pelanggan dalam bidang jasa ini perlu banget kepercayaan, perlu banget mengedepankan kualitas, kuantitas, ya kan? Kemudian perlu juga nih kita memberikan sesuatu yang akhirnya menimbulkan kepuasan terhadap si pelanggan tersebut gitu ya. Nanti hati-hati juga nih ketika mereka misalnya sudah menggunakan jasa kita misalnya gitu ya, kemudian mereka ada yang nggak cocok nih, kayaknya kecewa gitu ya. Nanti akan ada keluhan. Nah ini juga sama, komunikasikan dengan baik ketika nanti ada keluhan dari si pelanggan. Jadi kalau misalnya ada pelanggan yang mengeluh, jangan kita omelin ya. Misalnya tadi nih beli topi ke Mas Arwin, ternyata jahitannya nggak rapi. Ini gimana sih Mas, jahitannya kok nggak rapi, berantakan banget nih. Terus Mas Arwin malah balik misalnya, ya mana saya tahu Bu, bukan saya yang jahit, saya cuma jualan aja misalnya gitu ya. Nah jangan ya, jadi terima dulu nih ketika mereka marah-marah, kayak kita aja ya, kalau kita misalnya kita lagi marah-marah maunya diapain sih? Gitu kan, nggak mungkin dong kalau kita lagi marah, kita balik marahin, wah makin kecewa, makin panas ya kan, nanti terjadi huru hara langsung ya kan, yang dampaknya nanti akhirnya dikhawatirkan, dampaknya adalah ke toko online kita ya kan, disumpah serapahin dan segala macam ya. Apalagi nanti di komen-komennya ditulis yang enggak, jangan sampai itu terjadi gitu. Jadi ketika ada komplain, terima dulu, minta maaf dulu. Baik Bu, misalnya atau Pak, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Untuk jahitannya kurang rapi ya Pak Bu ya. Oh, kami memahami betul misalnya. Itu adalah kekurangan kami. Silakan Ibu bisa diretur kembali misalnya barangnya, nanti kita ganti baru dengan topi yang lebih bagus lagi jahitannya, lebih rapi misalnya. Jadi akui dulu kesalahan, minta maaf dulu, misalnya gitu ya. Walaupun itu misalnya bukan kita nih yang jahitnya, kita juga ngambil dari orang misalnya gitu ya. Nah itu nggak apa-apa. Kita terima dulu, minta maaf dulu, habis itu baru nanti misalnya penyelesaiannya tadi boleh diretur, nanti kita ganti baru. Nah nanti pada saat apa meretur, sorry, misalnya udah diretur, kita terima barangnya, terus kita kan balikin lagi ya ke si pelanggannya, kasih tambahan apa kek gitu ya, dikasih masker kek gitu ya, jadi supaya si pelanggannya merasa, oh ya oke nih, walaupun saya dikecewakan di awal gitu ya, tapi si penjual ini mampu memuaskan saya kemudian.
gitu ya. Jadi nggak kecewa-kecewa banget gitu. Jadi komunikasi balik lagi harus betul-betul dilaksanakan dengan baik komunikasinya gitu ya. Apalagi nanti kalau ada komunikasi via telepon gitu kan nggak kelihatan kan, cuman dengerin suara aja. Kalau kita misalnya nggak mampu berkomunikasi dengan baik ya otomatis nanti menimbulkan ambigu gitu ya, menimbulkan pernyataan atau makna-makna yang lain yang nggak sesuai dengan apa yang kita maksud. Nah ini jangan sampai terjadi gitu ya. Nah sekarang ini dia poinnya. Kita coba cek ke wawancara kerja. Ada yang sudah pernah ikut tes wawancara ya? Udah dong, pasti udah ya. Saya mau open mic dulu nih ya. Kira-kira waktu itu, masih ingat nggak nih waktu wawancara ini persiapannya seperti apa? Saya tanyakan dulu persiapannya. Oke, boleh ya? Kita coba open mic dulu nih sebentar. Iya, sudah di screenshot, jangan lupa di screenshot ya, supaya ada bukti bahwa rekan-rekan sudah mengikuti webinarnya gitu. Oke, dengan siapakah ini? Mas Muhammad Fardan, boleh diaktifkan mic-nya? Ya, Oke, halo. ya halo Mbak. Oke, salam kenal nih. Dipanggilnya apa nih? Fardan. Fardan. Oke, Mas Fardan dari daerah mana nih kalau boleh tahu? Saya asli dari Jogja, tapi sekarang Dari tinggal di Batam. Oh, gitu. Oke. Aslinya dari Jogja ya. Masih kental ya. Iya. Jawanya ya. Oke, Mas Fardan udah pernah ikut tes wawancara kerja? Udah. Sudah ya. Waktu itu persiapannya kayak gimana sih? Boleh tahu nggak? eh saya sih dulu latihan ini, Mbak, latihan cara ngomong sama cari informasi tentang perusahaan yang mau dituju, Oke, berlatih cara tentang profil berbicaranya, perusahaannya. profil perusahaan atau biografi perusahaan, kemudian satu lagi deh, apalagi persiapannya. Oke, halo? Iya,